Jumpa lagi di channel Depok Branded Stock Law, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Oke, kali ini kita bertiga. Ada saya, ada Cumpai, dan ada Pak Owner. Nah Pak, kita ngapain nih Pak bertiga nih Pak? Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Lepaskan saya. Ini ngapain pertanyaannya? Justru ini dipanggil Pak, tadi lagi packing ini tiba-tiba dipanggil. Bingung juga nih mau diapain. Jangan dong. Jangan dong. Kamu harus siap dipanggil. Belum lah, katanya jangan. Kan belum nikah. Betul. Belum ngerasain dunia nikmatnya. Justru Umur tua. Badan makin kurus. makin nikah mau nikah. Iya, hilang tanya. Nikah mayam. Wait a minute. Who are you? Sayang beda. Oke Pak. Oke, bisa dilanjut? Oke Pak Esa, di tengah-tengah kita sudah ada sosok Cumpai. Nah, saya mau menanyakan nih Pak. Seorang Cumpai ini Solo Cumpai. Oke Pak, di tengah-tengah kita ada seorang Cumpai. Nah, yang kita tahu bersama, Cumpai itu dulunya apa ya? Ya, manusia. Pokoknya kurang banget lah. Hah? Kurang. Ya jelek-jelekan apa? Iya kan, Pak? Kecil. Belum jadi orang lah, udah belum jadi orang. Ah, belum jadi orang. Kemudian hidupnya di jalanan, ya kan? Hidup jalanan ya. Di jalanan. Apain? Bikin aku apa nih? Hidup di jalanan, kemudian ya pokoknya begitulah adanya. Ya, Iya. ya kan? Nah, terus yang saya tahu juga akhirnya dia ketemu sama bapak, ya kan? Wah. Entah bapak merhatikan dia dari sisi apa, ya kan? Itu kan banyak perjalanannya tuh. Iya. Yang oleh dia begini segala rupa dah pokoknya, ya kan? Hidup di jalanan, kemudian kehidupannya juga kita nggak tahu seperti apa, ya kan? Yang saya tahu sih dia katanya lulus sekolah pengen di rumah dulu, kebablasan sampai 3 tahun. Nganggur. Nganggur. Bener nggak? Curhatan gue juga. Iya. 3 tahun. Kira-kira apa sih yang diberikan sama bapak ya sampai akhirnya Cung punya berpikiran yang maju, yang cemerlang, kemudian paham tentang agama. Kalau dulu kan kayak jauh banget sama agama. Makanya pas di sini dia login. Iya. Sadar lagi kita. Ya salam. Masya Allah. Ya. Selesai jawab nih. Ya Pak. Ya. Luar biasa. Cumpai ya. Cumpai ini bisa kayak gini ya. Alhamdulillah. Sabar. Sabar saya nggak dibilang. Kenapa gitu kan? Nah, Cumpai memang anak yang hidup di jalanan. Bukan anak jalanan tapi Pak. Tapi bukan anak jalanan yang hidup sehari-hari di jalanan. Parkir, ya kan? Di situ dia parkir, nganggur, begadang, minum. Nggak bisa nolak lagi kan? Iya, Iya. Itulah dulu dan lingkungannya begitu dah. Alhamdulillah, ya kan. Berapa tahun sini, Cung? Apa? Berapa tahun di DBS? 3 tahunan. 3 tahunan. Alhamdulillah di tahun ketiga dia banyak perubahan. Dan memang harus sabar ngadepin dia kenapain. Pertama, memang hidup di jalan itu emang agak keras. Iya kan? Yakin, bener nggak? Betul kali. Keras. Kemudian songong, udah pasti. Kalau ngomong kasar, Oh, pasti. udah pasti. Itu, Pak. Ngomong binatang, gampang lo lidahnya. Pernah somelin, sering lo somelin dia. Makan minum berdiri udah biasa. Nah, Ya udah pokoknya dari hal Terus? bener. dekil, udah pasti. Celananya kumal, iya nggak? Waktu kerja di DBS nggak? Rada turun dikit. Celananya kelantar bawah, pinggul bawah gitu kan. Rambut berantakan, Cek aja. bener nggak? Iya sih. Rambut berantakan, gondrong,
ya kan kalau datang itu ya kan mata merah ya kan gigi kuning Enggak dong. Mata doang merah kadang giginya enggak kuning. Aduh ngeri juga kalau gigi kuning. apa kejer ya mungkin makanya kita mata merah ke kuningan gitu, wah nih anak nih bahaya juga nih gitu kan, begadang atau yang lain lah gitu. Saya paham itu gitu kan, walaupun dia nggak cerita ya kan. Oh kerja berantem dengan teman satu tim, nggak 1-2 orang. Iya nggak? Dan banyak orang. Berantem banyak orang. Oh udah kesel, udah situ. Keselin, tenang. Ntar dia berubah, namanya orang kan. Ya kalau dia sudah ada lingkungan baru itu lama-lama juga bisa nyesuaiin, gitu ya. Betul. Tadinya dia merasa frontal banget, akhirnya apa? Bisa, gitu. Dan ketika dia sudah kebiasaan parkir, hidup teman-teman seperti itu, ya kan, rambut gondrong, akhirnya kerja tuh, celananya dekil, lu berhari-hari tuh bau lagi kan. Dulu bau dia, dia nggak ada bedanya sama yang sekarang lagi kan, gitu kan. Dulu, ngaku, ya kan. Dan akhirnya saya mulai ada juga sih, gitu kalau anak jalan bau seperti itu, mulai kita ini kan. Jadi tujuannya adalah ya memang bukan hanya merubah sesuatu yang dengan mudah, tapi kita merubah juga teman-teman yang ada di TPS. Tadinya gondrong gitu kan, akhirnya rambutnya rapi, ternyata nggak coba deh ya, ganteng gitu. Ternyata pas udah rapi orang tuanya senang banget. Senang nggak orang tuanya? Gimana kata ibu? Emi ya? Umi. Ya seneng lah, pokoknya bisa berubah ya kan. Ya ini seneng lah Pak. Terus udah mulai sholat antum? Dari kapan? Ya, pokoknya sebelum itu kan ya namanya jauh ya kita dari agama. Ya mulai sekarang ya alhamdulillah udah mulai sholat. Udah mulai azan. Ya mulai belajar lah Pak ya. Komat ya. Komat, kamit. Terus antum bekerja sebenarnya sih antum kan ya sebenarnya bisa aja antum lagi hidup di jalanan ya. Gitu kan, belum menikah, belum punya anak, kan bebas aja. Gitu kan. Terus sekarang antum kerja itu buat apa sih sebenarnya? Ya motivasi pertama sih buat orang tua utamanya pasti. Orang tua ente masih lengkap? Iya udah nggak ada satu, tinggal satu emak. Nanti tinggal Umi. Betul. Seneng nggak masih ada Umi? Alhamdulillah seneng dan berdoa ya masih makin panjang lah umur dari. Tapi antum merindu sosok ayah nggak? Pasti. Kita ditinggal dari kelas 5 SD kalau nggak salah. Ditinggal ke SD. Iya. Sama ayah. Betul. Cung, apakah antum selama ini hidup di jalanan itu nggak sholat, kemudian antum nggak sekolahnya nggak semangat gitu kan? Apakah memang itu karena dampak antum tanpa ayah hidupnya? Kayak besar kemungkinan sih gitu ya Pak, karena kan satu nggak ada yang ya kehilangan sosok ayah dari kecil sih, jadi ya peran ayah jadi kurang lah di ini, nggak ada yang di kehidupan. Nah gitu. Walaupun ibu nyokap Umi selalu ya nyuruh, cuman kan gimana ya, kalau peran ibu yang nyuruh kan tuh agak lebih lembut, lebih ini kan gitu, mungkin nggak ada tekanan, nggak ada takutnya gitu lah. Itu ketegasan benar. Butuh lah ya sosok seorang ayah bagi seorang cung-cung. Akhirnya dia mencoba hidup di jalanan, coba kemudian hidup bebas lah, jauh dari agama gitu kan, sampai nganggur, nggak mau semangat kerjanya beda gitu kan, nggak kayak sekarang ini kan. Akhirnya sekarang antum sudah mulai menyadari ya bahwa antum sekarang kerja memang buat orang tua. Iya, udah mulai. Umi itu ya. Umi benar. Apa jadi sekarang ini beda pikirannya, dulu kan masa bodoh ntar dulu lah, ntar gitu. Kemarin ya usia Umi juga udah mulai menua kan. Umi berapa usia? 53. Kalau umat Rasulullah kan rata-rata 60-an. Berarti kan jatah antum 7 tahun lagi berarti minimal. Justru itu. Maksudnya melihat nyokap yang kan sebelum masih ya begajulan kali ya bisa dibilang. Nyokap kan kerja juga, terus titiknya mungkin
pas nyokap kerja itu ada kecelakaan jatuh dari atas lantai 3 itu yang turun tangga itu. Ya mungkin situ langsung udah berpikir wah gua harus kerja nih. Biar gua harus yang berarti bantu. Umi antum pernah Sempet jatuh dari Oh, gitu. sampai operasi tulang Akhirnya belakang. antum. Oh, sama operasi tulang belakang. Operasi tulang belakang. Ya dari situ mulai wah gua nih jangan masa gua harus ngandelin gitu. Dari situlah mulai itu. Tapi tadinya biaya ante sekolah dari mana? Ya orang ya Umi lah kerja Umi. sendiri. Jadi perannya 2 dia berangkap. Wow, luar biasa ya. Iya. Single parent. Single parent, ibu antum, ya luar biasa. Nyekolahin antum, tanggung jawab di rumah, ngebesarin antum dari kelas 5 SD sampai SMA. Betul. Ya dalam banget itu. Udah sedih nih jadi ngomongin. Ini bener nih kalau Dalam banget coba, bener. Dalam banget. Ibu ente itu nyekolahin antum dari kelas 5, gitu kan. Ente habis biaya nih, dikasih makan. Udah, beliin baju. Dibiayain sekolah, ya kan, sekolah, tapi dia masih bisa tegar, ya kan, sampai saat ini Cung, gitu, sampai saat ini, gitu kan, luar biasa, gitu kan. Terus ibu antum itu, saya rasa ya, kalau ketemu, saya pernah ketemu, kayaknya happy, Iya, aja, seneng. aja, nggak pernah ngeluh, gitu kan. Tapi sebenarnya sih kita nggak tahu batinnya ya, yang tahu ya mungkin ibu antum. iya dia sendiri bener. Kita kan nggak tahu. Dia sendiri gitu ya. Tapi saya inilah luar biasa lah gitu seorang orang tua. Terus ibu antum pernah sakit hati nggak sih waktu antum dahulu waktu antum saya dengar sekolah dibiayain tapi sekolahnya nggak benar, bolos, sering. Kalau sekolah Iya kan itu ada bolosnya, ada pikiran nggak kasihin nggak sama Umi? Gitu. ya kalau itu sih waktu ngelakuin sih ya nggak ada kepikiran ke situ pasti ya. Nggak ada kepikiran. Enggak. Kasihan. Tapi sekarang Tapi kalau sekarang ya Ingat-ingat. diinget-inget ya itu sih suatu kebodohan banget sih. itu kebodohan. Iya betul. Dimana antum saat itu dihidupin seorang ibu ya tanpa seorang ayah, ibu antum seorang janda, Betul. tapi bisa membiayai antum sekolah Sampai lulus. sampai lulus SMA. Betul. Lulus SMA antum juga belum bisa langsung kerja. Enggak. Ini tadi Bang kata Bang Denny ngomong awal bro antar lu kebablasan sampai 3 tahun. Lulusan sampai 3 tahun nggak kerja. Tapi selama 3 tahun itu nggak tau diem di rumah sih. Cuman bukannya males itu kayak antar lah gue kerja yang bener-bener ngetep gitu loh. Maksudnya paling yang sampingan kayak tadi kan parkir kayak gitu. Tapi antum kan sosoknya waktu itu kan kayak nggak inilah, nggak kayak anak yang bukan kayak anak soleh gitu kan, bukan kayak anak-anak pada umumnya nggak pernah sholat itu kan. Ibu antum pernah marah nggak sih? Itu pernah marahnya dia tuh biasanya lewat ini Pak, apa kayak ngomel ya, namanya ngomelan ibu beda sama bapak kan. Kalau bapak mungkin kan lebih tegas, lebih perilaku. Antum pernah nggak pas diomelin antum marah lagi, Marah Ngebantah. ya mungkin ada kali ya Pak, tanpa sadar ya saya tapi kan. sadar antum ada nggak antum ngomong kasar? Kalau kasar sih alhamdulillah nggak, mungkin kayak cuman sekedar iya tapi dengan kayak nada tinggi kayak gitu. Nah, Tapi antum tahu itu dosa, tahu udah minta maaf. iya alhamdulillah udahlah. Setiap kayak misalkan habis ngelakuin nunggu reda emosi dari Umi sama Ane ya langsung minta maaf aja. Maaf Maaf. kalau kayak gitu. Seandainya nih ya, seandainya ya kan antum nih masih di sini gitu kan, belum sempat membagian orang tua gitu kan, kemudian orang tua antum dipanggil gimana? Berat. berat ini. Gitu kan. Pengennya sih jangan ya Pak, maksudnya belum apa ya. Mungkin emang kita nggak bakalan bisa ngebalas berbudi dia dari kita di kandungan itu ya Pak. Cuman nanti dulu deh ya, gitu loh. Belum Nanti dulu ya. belum Berarti belum puas apa sih banget dia gitu. tuh? Ibu tuh apa sih?